beberapa wilayah Indonesia, ketika musim kemarau panjang, seringkali menjadikan bahan pangan susah untuk didapat. Namun bagi masyarakat di seputaran wilayah Banyuwangi, datangnya musim kemarau panjang justru merupakan waktu yang tepat untuk memanen hasil kebun mereka, yaitu buah kelor. Tanaman kelor memang dikenal sebagai tanaman yang cukup toleran terhadap musim kemarau yang panjang. Tanaman keras ini akan bertahan hidup dengan merontokkan daunnya pada saat kemarau dan menyimpan cadangan makanan mereka dalam bentuk buah, seperti yang sedang aku panen bersama Pak Suhari ini. Jadi Pak, kita masak dulu Pak. Peran lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pemahaman masyarakat setempat yang mendalam terhadap alam dan lingkungan akan memberi pengaruh besar dalam keseharian mereka. Salah satunya, pemahaman dalam mengolah hasil bumi menjadi bahan makanan. Bagi masyarakat Banyuwangi, sedari dulu tanaman kelor telah digunakan sebagai tanaman untuk sayur, obat, atau sebagai lalapan mulai dari daun serta buahnya. Untuk dijadikan bahan makanan, buah kelor atau istilah lokalnya biasa disebut dengan kelentang ini harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dikupas kulitnya yang keras. Selanjutnya, buah yang berbentuk segitiga memanjang ini dipotong menjadi 3 bagian dan kemudian dicuci untuk menghilangkan getahnya yang mengandung alkaloid sehingga memiliki rasa sedikit pahit. Bagi masyarakat Banyuwangi, kelentang lazimnya diolah menjadi masakan sayur bening layaknya sayur asli Jawa yang memiliki cita rasa cenderung segar. Namun kali ini, Ibu Kusnia akan mengolah kelentang menjadi salah satu menu masakan yang juga khas Jawa Timur, yaitu sayur bobor. Sayur bobor merupakan menu masakan sayur khas Jawa Timur yang dikenal menggunakan santan sebagai campuran bahan kuahnya. Sementara aku menyiapkan bahan utama yaitu buah kelor atau kelentang, Ibu Kusnia mengolah bumbu masakan sayur bobor. Sebagai cita rasa masakan, beragam bahan rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas, kemiri, merica, bawang merah, bawang putih, dan cabai yang dihaluskan bersama terasi dan garam asli Madura sebagai bumbu utamanya. Meski dikenal sebagai tanaman berkhasiat sejati, karena kandungan gizi yang terdapat pada hampir semua bagian tumbuhan kelor, mulai dari daun, buah, batang, dan akarnya, namun kelor juga mengandung zat alkaloid. Bu, ini Bu, buat telurnya udah siap. Ya. Karenanya, sebelum diolah bersama bumbu, buah kelor harus direbus terlebih dahulu agar zat beracunnya berkurang. Sebenarnya, proses pembuatan sayur bobor kelentang ini selain sederhana dan mudah, juga cukup singkat. Bumbu rempah yang telah dihaluskan dan ditumis hingga harum tadi, kemudian dimasak bersama kelentang dan santan. Tak lupa, Ibu Kusniah juga menambahkan ikan asin agar lebih kaya gizi. Semua campuran komposisi bahan tadi dimasak hingga santan mendidih dan sedikit asat agar bumbu meresap. Sejak pertama kali ditanam di tanah Indonesia, tanaman singkong atau ketela pohon ini seolah menjadi salah satu tanaman yang cukup sering dimanfaatkan sebagai sumber pangan alternatif selain nasi oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Karena itu, kandungan karbohidrat yang terdapat pada singkong cukup tinggi karena hampir setara dengan beras. Selain itu, tanaman asli dari Amerika Selatan ini merupakan tanaman yang mudah beradaptasi di berbagai kondisi tanah kering. Seperti ketika musim kemarau panjang ini, tanaman singkong masih tumbuh subur di berbagai wilayah di Jawa Timur.
Di Desa Mojoagung, Kabupaten Jombang, singkong biasanya diolah oleh warga menjadi gaplek atau dikeringkan untuk dijadikan panganan alternatif. Gaplek singkong biasanya dibuat dari tanaman singkong putih yang sudah dikupas kulitnya, kemudian dikeringkan atau dijemur di bawah sinar matahari hingga berhari-hari. Petualanganku di daerah Jombang kali ini akan membantu Mbah Surapah membuat gempuk, yaitu olahan jajanan tradisional khas seputaran Kabupaten Jombang yang bahan utamanya dibuat dari gaplek singkong yang sudah dikeringkan. Untuk dibuat olahan makanan maupun jajanan, gaplek harus melalui proses penempungan terlebih dahulu. Singkong kering yang sudah dijemur sekitar 3-4 hari ini kemudian ditumbuk di dalam lumpang atau lesung batu hingga hancur dan menjadi tepung. Di beberapa daerah di Jawa, biasanya tepung singkong kasar ini diolah untuk dijadikan sumber pangan alternatif dengan cara dikukus atau biasa dikenal dengan istilah tuwul. Namun untuk diolah menjadi jajanan gempuk, tepung singkong kasar ini harus disaring dan ditumbuk berulang kali hingga dapat butir tepung yang cukup halus. Sebagai jajanan tradisional, gempuk sebenarnya jajanan yang cukup bergizi. Selain menggunakan tepung singkong sebagai bahan utamanya, gempuk juga menggunakan kacang merah atau warga biasa menyebutnya kacang tolo. Sementara aku mempersiapkan bahan utamanya yaitu tepung singkong, Mbah Sarpoah menyiapkan kacang tolo yang sudah direndam sebelumnya, kemudian direbus bersama gula pasir. Enggak coklat, paling Proses dalam pembuatan jajanan tradisional gempuk ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah. Semua bahan yang terdiri dari tepung singkong, kacang tolo, dan gula ini hanya tinggal dicampur serta diaduk dan ditambah air matang yang masih hangat sedikit demi sedikit hingga semua bahan tercampur rata menjadi adonan. Jajanan gempuk buatan Mbah Sarpoah biasanya menggunakan pewarna alami dari air sisa rebusan kacang merah serta gula merah. Namun kali ini aku bersama Mbak Ima membuat gempuk dengan warna merah dan hijau supaya lebih menarik. Setelah semua bahan tercampur rata, selanjutnya ditambahkan irisan buah nangka ke dalam adonan sebagai pengharum atau penambah aroma alami dari jajanan gempuk ini. Jajanan gempuk ini termasuk dalam olahan kue basah. Adonan yang sudah aku buat tadi kemudian dikukus sekitar 30 menit atau hingga adonan sedikit lebih padat dan keras. Mbah, kula entasnya, Mbah. Niki terus diisi. yes. Tahapan dalam proses pembuatan kue gempuk ini hampir mirip dalam pembuatan kue getuk yang juga terbuat dari singkong. Adonan yang telah dikukus dan matang kemudian ditumbuk selagi masih panas agar adonan lebih padat untuk kemudian dicetak.